Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah wala nikmatillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan proses belajar melalui daring pada hari ini. Salat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat jamil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ananda semuanya yang mengikuti kegiatan daring kita pada saat sekarang ini, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah Ananda dalam keadaan sehat? Ya, mudah-mudahan Bapak doakan, mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat dan walafiat, tidak kurang dari suatu apapun jua. Baik, kepada Ananda pada saat sekarang ini kita akan lanjutkan kegiatan dari kita, yaitu tentang pergaulan remaja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berapa item tentang pergaulan remaja itu, ya. Baru 2 item yang kita bahas. Sekarang kita akan lanjutkan tentang pergaulan remaja itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kemarin kita sudah membahas tentang 9 aspek yang menuntut keterampilan sosial atau social skill remaja itu. Yang pertama yang terbentuk oleh keluarga, sudah kita bahas. Yang kedua adalah lingkungan, alhamdulillah sudah kita bahas. Yang nomor 3, ya, nomor 3-nya belum sempat kita bahas karena mengingat waktu juga kemarin itu. Yang ketiga ini adalah lanjutan daripada pergaulan bebas itu. Yang ketiga adalah kepribadian, ya. Kepribadian secara umum itu penampilan sering diidentifikasikan dengan kepribadian seseorang, tapi tidak kepribadian itu tidak serta-merta ditentukan oleh penampilan, tapi bisa saja kepribadian itu bisa dilihat daripada karakter seseorang dalam bersikap dan berperilaku, ya. Ya, penampilannya bagus tetapi di dalamnya rusak. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Tapi alangkah bagusnya penampilannya bagus, juga di dalamnya juga bagus, di luarnya bagus, di dalamnya juga bagus, yaitu hati seseorang itu. Ini yang penting dalam kepribadian seorang anak itu. Ini yang kita harus perhatikan. Yang selanjutnya adalah rekreasi. Yang keempat itu, rekreasi merupakan kebutuhan, kebutuhan sekunder yang sebaiknya juga terpenuhi. Dengan rekreasi, seorang akan merasa mendapat kesegaran baik fisik maupun psikis, ya, baik psikis, sehingga terlepas dari rasa lelah, bosan, menonton, serta mendapatkan semangat baru. Rekreasi itu perlu bagi Ananda semuanya. Kemarin Ananda sudah diliburkan dalam dalam liburan puasa dan juga liburan lebaran, ya. Jadi rekreasi itu perlu bagi Ananda. Maka rekreasi itu kebutuhan bagi kehidupan kita sehari-hari itu. Tapi kita harus memaksimalkan rekreasi itu dalam keadaan COVID sekarang ini, nah, ya, karena kita terbentur oleh
COVID ini. Jadi ya istilahnya rekreasi kita hanya rekreasi ya di lokal saja dengan prokes atau protokol kesehatan sesuai dengan prokes, tidak seperti merta bebas begitu saja ya. Nah, ini di dalam kita melaksanakan kegiatan rekreasi ini ya. Tapi rekreasi ritual kita, rekreasi kita beribadah ya, melihat ciptaan alam dunia ini merupakan rekreasi yang luar biasa bagi kita, terutama bagi siswa. Dengan ada rekreasi itu timbul kebosanan dalam kita kehidupan itu, terutama dalam kegiatan kita belajar selama ini ya. Sekali-kali hendaknya kita berrekreasi. Maka orang barat itu banyak dia menghabiskan uangnya ya, bisa banyak menghabiskan uangnya karena untuk tujuannya adalah rekreasi, untuk menghilangkan sifat lelahnya atau bosan atau jenuh dalam banyak pekerjaan selama ini yang beliau kerjakan atau mereka kerjakan. Yang selanjutnya adalah pergaulan dengan lawan jenis ya, yang ke-5. Pergaulan lawan jenis dalam arti kata hal-hal yang positif ya, istilahnya mengetahui sejauh mana karakter lawan jenis kita itu, sehingga saling menghargai antara satu dengan yang lainnya ya. Jangan menonton saja laki-laki dengan laki-laki saja, tapi perempuan laki-laki, tapi tujuannya adalah untuk hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam pergaulannya ya. Yang selanjutnya yang keenam adalah pendidikan atau sekolah. Jadi sekolah mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak. Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan sosial yang dikaitkan dengan cara belajar yang efisien dan berbagai teknik belajar sesuai dengan jenis pelajarannya ya. Ini berbagai macam. Jadi pendidikan sekolah salah satunya adalah melatih keterampilan ya, sesuai dengan disiplin ilmu yang ada di sekolah itu ya. Mungkin ada pelajaran-pelajaran olahraga, contohnya ada pelajaran PPKN ya, agama, keterampilannya bagaimana caranya selalu taat beribadah kepada Allah, atau hubungan sesama manusia ya, sehingga antara hubungan manusia dengan manusia terjaga dengan baik kalau kita mempelajari pendidikan agama. Yang selanjutnya adalah yang ke-7, persahabatan dan solidaritas kelompok. Pada masa remaja, peran kelompok dan teman-teman amatlah besar. Seringkali remaja lebih mementingkan urusan kelompok dibandingkan urusan keluarganya. Hal tersebut merupakan suatu yang normal sejauh kegiatan yang dilakukan remaja dan kelompoknya tersebut bertujuan positif dan tidak merugikan orang lain. Ini dia. Buatlah suatu kelompok organisasi yang baik, yang bagus, yang organisasi terlarang, yang bisa memberikan motivasi kita dalam kita untuk memimpin, melatih kita untuk memimpin. Jadi tujuan Ananda dalam bentuk solidaritas kelompok ini, salah satunya adalah bagaimana kita belajar kepemimpinan dalam kita organisasi, karena orang besar karena adanya kegiatan organisasi ya. Ini penting sekali. Selanjutnya adalah yang ke-8, lapangan kerja. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menghadapi yang disebut dengan dunia kerja ya. Dunia kerja ini pasti kita hadapi ini ya. Jadi harus bersaing dalam dunia kerja ini. Semua itu dibutuhkan adalah skill, semua itu dibutuhkan adalah keterampilan. Paling tidak kita harus memiliki keahlian dalam menghadapi dunia kerja itu, bersaing ya
dalam dunia kerja itu. Jadi kalau kita tidak bersaing, tidak memiliki skill keterampilan, kita akan tertinggal jauh daripada orang-orang yang memiliki skill. Jadi harus memiliki keterampilan di dalam kita mencari lapangan pekerjaan ataupun membuat lapangan pekerjaan. Mana lebih bagus, mencari atau membuat lapangan pekerjaan? Ya, yang lebih bagus itu bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, dalam arti kata bisa kita merekrut para pegawai atau orang-orang yang memiliki keahlian. Tidak membuat lapangan kerja, contohnya membuat usaha apapun, baik usaha dalam bentuk kain kah namanya, dalam bentuk usaha tekstil kah dalam bentuknya, dalam bentuk usaha bisnis properti kah namanya, dan segala macamnya. Semua itu memerlukan skill dan juga modal yang besar bagi Anda semuanya. Ya. Dan juga dalam lapangan kerja harus dipersiapkan ya, dalam masuk sekolah dasarnya, berbagai pelajaran di sekolah, mengetahui mengenai berbagai lapangan pekerjaan yang ada di dalam masyarakat ataupun dalam bentuk-bentuk pekerjaan itu sendiri. Kalau dia kerja dokternya, apa yang harus dia miliki ya, dalam bentuk perawatnya, dalam bentuk teknik sipilnya contohnya, dan keahliannya ya. Paling tidak ya harus menamatkan nantinya lanjutan yang lebih tinggi, sekolah yang tinggi, itu perguruan tinggi. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan penyesuaian diri atau adjustif atau penyesuaian diri. Jadi seorang siswa itu harus memiliki kecerdasan sosialnya dalam bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Ya, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Karena sejak awal remaja diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri atau kelebihan dan kekurangannya. Kita tahu setiap kita pasti memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Dengan kelebihan kita itu bisa kita tutup dengan kelebihan kita, kekurangan kita bisa kita tutupi dengan kelebihan kita tadi. Nah, ini maunya setiap siswa seperti itu. Yang ditonjolkan itu adalah kelebihan bukan kekurangan. Ya, kembangkan segala potensi, kemampuan, keterampilan kita miliki. Jangan ditutup-tutupi. Jangan sungkan, jangan malu untuk kita menyalurkan segala keterampilan, potensi-potensi yang kita miliki yang ada pada diri kita. Inilah Anda semuanya, ada 9 keterampilan sosial yang menuntut kita untuk menjadi remaja yang handal dan terampil dalam kehidupan sosialnya. Inilah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan saat sekarang ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kalau bisa dicatat nanti ya, inti-intinya atau poin-poinnya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK dan salam sehat selalu untuk Anda semua.